Bab 189. Beberapa tahun yang lalu, Permana menelepon Pertiwi. Dia sedang berada di Pulau Maldives. Sayang, 1 minggu lagi aku pulang dan kembali ke Maldives. Kita bulan madu yang kedua di sini. Apa kau mau tinggal di Maldives? Di sini indah, ajak Permana melalui sambungan telepon. Ya, di mana saja kau ajak aku bersedia. Tapi ajak juga ibu. Kasihan sudah sepuh, sahut Pertiwi. Ah, aku memang tidak salah pilih istri. Kamu begitu mengasihi ibuku. Permana terdengar bahagia. Ibu sudah mulai pikun, sayang. Kadang ingat aku, tapi kadang ibu lupa kalau aku ini menantunya, kekeh Pertiwi. Mana tega aku membiarkan ibu tinggal sendirian. Ibumu sudah kuanggap seperti ibu kandungku yang telah tiada. Aku tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain kamu dan ibu. Terima kasih untuk kasih sayangmu padaku dan ibu, Pertiwi. Baiklah, aku akan kembali bekerja. Siap-siap 1 minggu lagi aku akan menjemput kalian. Pertiwi tersenyum senang saat mengakhiri telepon dengan suami tercinta. Dia menoleh pada Starla, sekretaris suaminya yang mengurusi banyak hal selama suaminya berada di luar negeri. Starla, mana Alifa? Tanya Pertiwi. Alifa adalah nama asli Rere. Sedang bermain Barbie di kamarnya, jawab Starla. Tolong siapkan segala sesuatunya. Aku, ibu dan Alifa akan ikut suamiku ke Pulau Maldives minggu depan. Mungkin di sana aku agak lama, 2 atau 3 bulan, ucap Pertiwi lembut. Baik, Nyonya. Starla mengangguk patuh. Oke, aku ke kamar Alifa dulu. Pertiwi tersenyum pada Starla. Sepeninggal Pertiwi, Starla mencoret-coret notesnya dengan geram lalu melempar pulpen penuh emosi. Kurang ajar, seenaknya main perintah ini dan itu. Harusnya aku yang jadi nyonya rumah ini, aku yang lebih dulu mengurusi Permana, baik itu urusan pekerjaan atau urusan rumah sekalipun. Kenapa perempuan kampung itu masuk seenaknya ke kehidupan Permana? Desis Starla dengan wajah penuh kebencian. Sementara di kamar Alifa alias Rere, Rere kecil yang masih berusia 3 tahun sedang bermain dengan banyak boneka Barbie di dalam baby box. Halo, sayang. Sapa Pertiwi. Rere kecil tersenyum menggemaskan. Pertiwi mengangkat Rere dari baby box lalu menimang-nimangnya dengan riang dan membawanya ke kamar Wasti, ibunda Permana. Di kamar Wasti Pertiwi dan Rere bercengkrama dengan riang gembira, diikuti oleh tatapan kebencian. Starla yang mengintip diam-diam dari balik pintu kamar. Kepulangan Permana 1 minggu kemudian mengubah segalanya. Mengubah kisah Ratu, Permaisuri, dan Princess kecil di rumah Permana. Permana mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang dan mengakibatkan dirinya koma selama 2 minggu. Pertiwi bolak-balik rumah sakit mengunjungi Permana. Hingga tiba saat Wasti ingin mengunjungi Permana, saat itulah rencana jahat Starla terlaksana. Di perjalanan menuju rumah sakit, Tora, lelaki bayaran Starla membuat sebuah kecelakaan tragis yang menimpa Wasti dan Pertiwi. Wasti berhasil selamat namun Pertiwi tewas di tempat. Untung saja Rere kecil berada di rumah bersama Starla. Kematian Pertiwi dibereskan dengan cepat oleh Starla yang menjadi orang kepercayaan Permana di perusahaan. Permana tidak mengetahui semua itu, dia masih koma di rumah sakit. Tugas Tora kemudian beralih, membuang Wasti yang sepuh dan mulai sering pikun bersama Rere. Tora membawa kedua nenek dan cucu itu ke sebuah perkampungan kardus di kolong jembatan dengan terlebih dulu memberikan keduanya baju yang tak layak pakai lalu membuat wajah serta kulit tubuh mereka kehitaman, entah dengan membubuhkan apa. Yang pasti, kondisi Rere kecil dan Wasti sudah tampak seperti
Para pengemis jalanan. Starla dan Tora membuat 3 makam sekaligus. Makam Pertiwi, Wasti dan Rere. Tentu saja 2 makam yang lainnya adalah kosong alias tak bertuan, hanya nisan saja yang ada di sana. Hingga tiba Permana terbangun dari koma, dia mencari istri dan anaknya lalu kembali sok mendengar berita mengejutkan dari Starla. Permana pingsan selama 2 hari. Saat kembali terbangun, Permana tak ubahnya seperti mayat hidup. Dia tak bergairah, hatinya teramat sangat hampa, dia kerap melolong kesakitan di depan pusara ketiga orang yang dicintainya. Starla tetap berada di samping Permana. Tapi kondisi Permana membuatnya bosan, Permana terlalu lama berkubang dalam rasa sedih. Hingga sebuah ide gila kembali tercetus di pikiran Starla, memberi obat perangsang dalam minuman Permana. Starla memanfaatkan kerinduan Permana kepada Pertiwi. Malam itu, malam yang panas dan panjang terjadi antara Starla dan Permana. Permana yang sangat merindukan Pertiwi menganggap Starla adalah Pertiwi. Hingga keesokan harinya Permana sungguh terkejut, seseorang menangis di ranjang sebelahnya dalam keadaan tanpa busana. Apa yang kulakukan semalam padamu, Starla?" tanya Permana panik. Starla tentu saja bersorak dalam hati, rencananya berhasil dengan gemilang. Benih Permana telah berkali-kali masuk ke rahimnya dalam semalam. Dia mempersembahkan kegadisannya untuk Permana dengan cara yang sangat licik. Stop. Pernikahan Starla dan Permana berhasil digelar, tentu saja Permana tak bisa abai. Dia harus bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan pada Starla. Sejak itu, Permana kembali sadar dan bangkit dari keterpurukan. Ada benihnya dalam perut Starla, darah dagingnya. Permana kembali ke perusahaan dengan langkah dan lembaran baru meski sosok Pertiwi masih kuat melekat bertahta di hatinya. Lalu bagaimana dengan kehidupan Wasti dan Rere? Para manusia kardus menampung keduanya. Wasti yang terkadang lupa ingatan semakin kerap lupa dengan kecelakaan mobil yang dia alami. Wasti mengalami shock dan kebingungan, kenapa dirinya berada di sekitaran tempat kotor dan kumuh bersama orang-orang yang tak dia kenali. Rere kecil tumbuh di lingkungan manusia kardus. Ada sepasang suami istri yang begitu menyayangi Rere kecil, mereka merawatnya dalam keterbatasan. Beranjak besar, ayah angkatnya di rumah kardus mengajari Rere baca dan tulis bersama anak-anak kecil lain yang mau saja belajar. Rere anak yang cepat tanggap, dia cepat sekali belajar. Saat kesehariannya memulung atau mengemis, Rere berteman dengan anak-anak pinggiran kampung Jakarta, meminjam buku atau diam-diam mendengarkan anak-anak kampung mengaji di madrasah. Rere pun pernah diam-diam menyelinap ke sebuah sekolah dasar lalu mengintip sebuah kelas hanya demi mengetahui bagaimana cara belajar mengajar di sebuah sekolah. Saat Rere berusia 8 tahun, suami istri yang merawatnya sejak kecil membawa seorang anak lelaki yang ditemukan terlantar di pinggir jalan. Anak itu dinamai Welly. Rere begitu menyayangi Welly. Welly adalah hiburan bagi Rere setelah seharian lelah bekerja berkelahi dengan waktu dan kemiskinan. Suatu hari, pemerintah kota mengadakan patroli dadakan, membersihkan area-area kumuh dan mengusir seluruh penghuni kolong jembatan, membawa mereka ke dinas sosial. Entah kenapa banyak para manusia kardus yang enggan dan membenci acara pembersihan seperti itu. Banyak dari mereka yang berhasil melarikan diri termasuk Rere, Wasti dan Welly. Rere terpisah dari sepasang suami istri pemulung yang merawatnya hingga besar karena lokasi tempat tinggal Rere sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Welly diurusi Rere dengan penuh kasih. Wasti yang semakin sepuh dan semakin pikun sungguh membuat Rere sedih. Wasti kerap sakit-sakitan dan Rere seringkali menangis diam-diam memikirkan Wasti juga Welly. Di tempat lain, Elena,
yang lahir dari rahim Starla hidup bergelimang harta. Tapi Starla terus memantau keberadaan Rere melalui Tora. Semua informasi Rere dan juga Wasti didapatnya dari Tora. Bahkan keberadaan Rere yang tinggal di rumah kumuh tak layak tinggal yang berada di belakang perumahan Isadora pun tak luput dari pantauan Starla. Sejujurnya ada perasaan bersalah yang terselip di hati Starla saat melihat Elena. Dia teringat Rere, anak kecil manis tak bersalah yang sudah dia buang. Rere adalah saudara kandung Elena. Starla dihantui rasa bersalah, maka saat mendengar kabar Wasti meninggal, Starla dengan cepat mengadopsi Rere dan Welly dengan izin Permana tentu saja. Starla beralasan Elena perlu seorang teman di rumah serta dia merasa iba pada kedua anak yatim piatu tersebut. Starla menarik Rere hanya agar rasa bersalahnya berkurang. Toh, dia tidak menelantarkan Rere. Sejak Rere kembali ke istananya, mimpi buruk Starla tentang Pertiwi mulai hilang. Perlahan-lahan bayangan Pertiwi yang kerap menghantuinya setiap malam mulai mereda hingga hilang dan tak pernah muncul kembali. Namun tetap saja, identitas Rere hanya Starla dan Tora yang mengetahuinya. Oh, Starla kerap bosan mentransfer uang untuk Tora. Tapi Tora tentu saja tidak terima. Dia meminta uang yang lebih banyak pada Starla. Karena bosan dan lelah, Tora menawarkan pembayaran dalam bentuk lain, tubuh Starla saat itu. Di saat kandungan Starla masih berusia 3 minggu, Starla yang harus ditinggal Permana ke luar negeri selama 1 tahun, merasa kesepian. Dia juga lelah karena terus diteror oleh Tora, maka dia menyetujui bujuk rayu Tora untuk membayarnya dengan tubuhnya. Starla setengah terpaksa melakukannya. Dia tak ingin Tora membeberkan rahasia besar dalam hidupnya pada Permana. Tapi setelah waktu berlalu, hubungan Starla dan Tora menjadi semakin dekat. Starla memang kesepian. Permana kerap pergi lama ke luar negeri dan sikap Permana padanya tidaklah semanis sikapnya pada Pertiwi meski Permana sangat menyayangi Elena. Seperti itulah kisah Rere, anak pertama Permana yang harus hidup terlantar di luar istananya. Alasan Elena begitu menyayangi Rere meski Rere teramat melukai perasaannya tak dapat dipungkiri. Rere dan Elena memiliki darah yang sama, keduanya adalah darah daging Permana. Rere duduk di depan meja makan, dia kebingungan karena Sri CS menghujaninya dengan banyak makanan. Makan yang banyak, biar gemukkan. Sri mengelus kedua bahu Rere yang kurus. Apa sebelum Non Rere menikah dengan Den Leon, kalian pacaran dulu? Tanya Sri hati-hati. Rere mengangguk. Cekak-cekak, Den Leon tega benar ngebiarin pacarnya kurus begini. Mbak Sri sedih lihatnya. Sri tampak prihatin sungguh-sungguh. Aku makannya banyak, hanya saja kalau ada yang dipikirin, pasti bobot badan cepat turun, sanggah Rere pelan. Sri manggut-manggut. Ah, ya, mikirin hubunganmu dengan Den Leon, ya. Baiklah, Mbak Sri mengerti. Tak apa, sekarang Non Rere sudah jadi bagian dari keluarga Dharma Wangsa. Tak perlu risau dan gundah. Orang tua Den Leon sangat baik. Apalagi dalam perutmu ada calon penerus Dharma Wangsa. Hiduplah yang tenang di sini, ya. Sri mengelus rambut ikal Rere. Rere menyukai Sri, sekilas Rere tahu, Sri adalah asisten rumah tangga kesayangan mertuanya. Terlebih Sri begitu baik dan keibuan meski Reza mewanti-anti kalau Sri kerap ngedrama. Ayo, makanlah. Ini semua makanan bergizi untuk kesehatan ibu dan bayi, ayo. Sri menyodorkan makanan di atas meja untuk Rere. Tiba-tiba Dora muncul. Halo, pagi. Sapa Dora. Pagi, Mama muda. Sahut Sri. Dora mengerling manja pada Sri lalu duduk di sebelah Rere. Jangan sungkan karena Leon tak ada. Dia adikku yang super sibuk. Kuliah,
syuting dan juga belajar mengurus perusahaan. Maklum, kakak-kakaknya tak ada yang mau bantuin papa di perusahaan, jadi mau tak mau Leon yang harus ditatar sejak dini, ucap Dora pada Rere. Rere mengangguk senang. Dia menyukai Dora, kakak iparnya yang selalu ceria, sangat ramah dan bersuara seperti anak kecil. Aneh rasanya melihat Dora memiliki bayi, postur tubuh dan wajahnya terlalu imut. Bahkan, Rere kalah imut. Non, Mbak Sri mau mandiin si kembar, ya. Udah dimandiin sama duo kakeknya. Tapi mandiinnya kayaknya asal, ribut mulu sok pada saling ngerasa bisa. Sekarang mereka lagi berjemur, tuh. Ucap Dora mencicipi salah satu jenis appetizer. Sri menepuk dahi. Sudah pompa ASI? Tanya Sri. Udah dipompa papanya si kembar tadi malam. Kiki Dora. Sri membuka lemari es khusus tempat stok ASI Isadora. Dia kerap kerepotan andai tidak membuat stok ASI. Alhamdulillah banyak. Sri tampak lega. Kudengar, di kontrakanmu kamu diurusi teman lelaki semasa sekolah dulu. Apa dia tidak kehilanganmu? Tanya Dora pada Rere. Rere menggeleng pelan. Namanya Hans. Penerima beasiswa jalur prestasi di sekolah Trantama, Kak. Ya, Tantrama setiap tahun memiliki banyak siswa penerima beasiswa jalur berprestasi. Kakak iparmu yang bernama Kak Gendis saja dari kelas 1 SMP hingga lulus SMA adalah penerima beasiswa prestasi. Dia penari, loh. Kamu suka menari, kan? Kudengar dari Leon kalau kamu suka menari. Rere tersipu. Sedikit, Kak. Aku suka aja dengan tarian-tarian tradisional. Nah, nanti bisa belajar sama Kak Gendis. Tapi hati-hati, dia galak sama murid-muridnya, Kiki Dora. Aku dengar, Ra. Celetuk Gendis ketus yang muncul di depan mereka. Tuh, kan. Belum apa-apa mukanya udah asem begitu. Galak banget doi. Dora menggeleng maklum. Rere tersenyum. Rasanya hangat sekali berada di rumah Leon. Lebih galak lagi dia, Ra. Tunjuk Gendis pada Keinara yang muncul dengan gaun tidur seraya menguap dan menguncir rambutnya. Paan, si ketus Keinara bin Jutek. Nah, kan. Belum apa-apa udah keluar aja itu taring. Ujar Gendis. Paan. Keinara menyikut lengan Gendis dan mencomot gamci buatan Sri. Sri, kamu bikin gamci pakai keju lokal, iya. Rasanya aneh gini, cibir Keinara. Rere bengong. Tadi dia makan gamci buatan Sri dan rasanya mengalahkan rasa yang pernah dia beli di mall bersama Elena. Mereka berdua kerap jajan online saat masih bersama kemarin. Tapi Keinara malah memprotes. Makanan seenak itu. Re, jangan heran kalau makanan seenak apapun bakalan kena komplain Ciendut ini. Seleranya super high. Kelas. Cibir Dora. Mama As. Dora body shaming. Teriak Keinara memanggil Nathan yang entah berada di mana. Hilih, pengadu. Dora kembali mencebik. Keinara menatap Dora Judas, dia duduk di sebelah Rere. Kamu nanti cobain gamci buatanku, oke? Rasakan. Perbedaan rasanya, ucap Keinara pada Rere. Rere hanya mengangguk patuh, sementara Sri misu-misu seraya membereskan isi kulkas. Non, jangan bandingkan rasaku dan rasamu. Itu tadi kata Non Rere gamci buatan Mbak Sri enak banget, loh. Sri tampak sedih. Tapi ini kejunya keju jokal, Mbak pasti beli di minimarket terdekat, aku tahu rasanya. Ucap Keinara. Ya udah, entar Mbak Sri pakai keju ini, nih. Sri mengacungkan stok keju import dari dalam kulkas. Nggak usah, Mbak Sri masak masih pakai kompor konvensional.
Tingkat panas untuk kematangannya kurang nendang, protes Kay lagi. Sri, hanya Sri yang masih bertahan memakai kompor gas, ceklek biasa. Padahal Dimitri, Naila, Wenda dan yang lainnya sudah mahir menggunakan kompor listrik tentu saja. Pakai kompor listrik rariweh. Ceplok telur doang baru dicemplungin ke wajan baru berapa detik udah mateng duluan, belum juga pakai garam. Keluh Sri waktu itu. Padahal Sri memang tak paham dengan pengaturan kompor listrik dan tak mau paham. Dia lebih nyaman memakai kompor gas biasa. Reza lah yang menengahi keributan saat itu di dapur Sri. Lagian Gamci bikinnya memang pakai kompor, non. Pakai oven, pan, ujar Sri.